Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Di sini kami ingin memperkenalkan diri dulu. Saya Hanif Hadan Alifan. Saya Nur Majidi. Saya Juana Rewa Zanes. Saya Lia Putri Ramadhani. Saya Khalidah Laila Maulida. Nah, di sini kami ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu yang berjudul Persatuan dan Kesatuan Bangsa dari Masa ke Masa. Nah, selanjutnya di sini kita akan masuk ke slide selanjutnya, yaitu di subbab. Di sini ada materi 5 dan materi 6. Materi 5 yaitu Persatuan dan Kesatuan pada masa Orde Baru 11 Maret 1966 sampai 21 Mei 1998. Nah, di materi 6, Persatuan dan Kesatuan pada masa Reformasi periode 21 Mei 1998 sampai sekarang. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke slide selanjutnya, yaitu di materi 5, Persatuan dan Kesatuan pada masa Orde Baru. Kepemimpinan Presiden Soekarno dengan demokrasi terpimpinnya akhirnya jatuh pada tahun 1966. Jatuhnya Soekarno menandai berakhirnya masa Orde Lama dan digantikan oleh kekuatan baru yang dikenal sebagai sebutan Orde Baru yang dipimpin Soeharto. Ia muncul sebagai pemimpin Orde Baru yang siap untuk membangun kembali pemerintahan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Oke, selanjutnya kita akan ke slide selanjutnya, yaitu prioritas utama yang dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru bertumpu pada pembangunan ekonomi dan stabilitas nasional yang mantap. Akses dari kebijakan tersebut adalah digunakannya pendekatan keamanan dalam rangka mengamankan pembangunan nasional. Oleh karena itu, jika kita terdapat pihak-pihak yang dinilai mengganggu stabilitas nasional, aparat keamanan akan menindaknya dengan tegas, sebab jika stabilitas keamanan terganggu, maka pembangunan ekonomi akan terganggu. Jika pembangunan ekonomi terganggu, maka pembangunan nasional tidak akan berhasil. Beberapa penyimpangan konstitusional yang paling menonjol pada masa pemerintahan Orde Baru sekaligus menjadi kelemahan sistem pemerintahan Orde Baru adalah sebagai berikut. A. Bidang ekonomi. Penyelenggaraan ekonomi tidak didasarkan pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Terjadinya praktek monopoli ekonomi. Pembangunan ekonomi bersifat sentralistik, sehingga terjadi jurang ekonomi pemisah antara pusat dan daerah. Pembangunan ekonomi dilandasi oleh tekad untuk kepentingan individu. B. Bidang politik. Kekuasaan berada di tengah lembaga eksekutif presiden dengan lembaga legislatif. Pemerintahan bersifat sentralistik, berbagai keputusan sebagai pelaksana undang-undang kedudukannya lebih dominan dibandingkan disosialisasikan dengan sistem komando. Tidak ada kebebasan untuk mengkritik jalannya pemerintah. C. Bidang hukum. Perundang-undangan yang mempunyai fungsi untuk membatan kekuasaan presiden kurang memadai, sehingga kesempatan ini memberi peluang terjadinya praktik KKN dalam pemerintahan. Supremasi hukum tidak dapat ditegaskan karena banyaknya oknum penegak hukum yang cenderung memihak pada orang tertentu sesuai kepentingannya. Segala penyimpangan yang disebutkan di atas mengakibatkan negara Indonesia terjerembab pada suatu keadaan krisis multidimensional. Kondisi yang mencemaskan ini telah membangkitkan gerakan reformasi, menumbangkan rezim otoriter. Pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto menyatakan mengundurkan diri. Sebagai gantinya, B.J. Habibie yang ketika itu menjabat sebagai wakil presiden dilantik sebagai Presiden RI yang ketiga. Persatuan dan Kesatuan pada masa Reformasi materi 6. Periode ini disebut juga era reformasi. Gejolak politik di era reformasi semakin mendorong usaha penegakan kedaulatan rakyat dan bertekad untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi,
kolusi, dan nepotisme yang menghancurkan kehidupan bangsa dan negara. Memasuki masa reformasi, bangsa Indonesia bertekad untuk menciptakan sistem pemerintahan yang demokratis. Untuk itu, perlu disusun pemerintahan yang konstitusional atau pemerintahan yang berdasarkan pada konstitusi. Pemerintah konstitusional bercirikan bahwa konstitusi negara itu berisi A. Adanya pembatasan kekuasaan pemerintahan atau eksekutif, dan B. Jaminan atas hak asasi manusia dan hak-hak warga negara. Berdasarkan hal itu, salah satu bentuk reformasi yang dilakukan oleh bangsa Indonesia adalah melakukan perubahan atau amandemen atas Undang-Undang Dasar 1945 dengan mengamandemenkan UUD 1945 menjadi konstitusi yang bersifat konstitusional. Diharapkan dapat terbentuk sistem pemerintahan yang lebih baik dari yang sebelumnya. Amandemen atas UUD 1945 telah dilakukan oleh MPR sebanyak 4 kali, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Perubahan UUD 1945 pada hakikatnya tidak mengubah sistem pemerintahan Indonesia. Baik sebelum maupun sesudah perubahan, sistem pemerintahan Indonesia tetap presidensial, tetapi perubahan tersebut telah mengubah peran dan hubungan Presiden dan DPR. Jika dulu Presiden memiliki peranan yang dominan, bahkan dalam praktiknya dapat menekan lembaga-lembaga negara yang lain. Kini, UUD NRI tahun 1945 memberi peran yang lebih proporsional atau berimbang terhadap lembaga-lembaga negara. Begitu pula, kontrol terhadap kekuasaan Presiden menjadi lebih ketat. Selain itu, perubahan Undang-Undang Dasar 1945 juga mengubah struktur ketatanegaraan Indonesia. Jika dibandingkan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diubah, maka UUD NRI 1945 terdapat penghapusan dan penambahan lembaga-lembaga negara. Berikut dipaparkan perubahan-perubahan mendasar dalam ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu A. Kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar Pasal 1 Ayat 2. B. MPR merupakan lembaga bikameral, yaitu terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD, Pasal 2 Ayat 1. C. Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat, Pasal 6A Ayat 1. D. Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk 1 kali masa jabatan, Pasal 7. E. Pencantuman hak asasi manusia, Pasal 28A sampai 28J. F. Penghapusan DPA sebagai lembaga tinggi negara. G. Presiden bukan mendataris MPR. H. MPR tidak lagi menyusun GBHN. Baik, sekian presentasi dari kami. Bila ada salah kilap, mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Burung cendrawasih makan pepaya. Sekian, terima kasih atas perhatiannya.